Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah 3.804.500 rupiah. 3.804.500 rupiah. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional, di antaranya yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jemaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara kita yang ada di perbatasan Aceh untuk pembinaan mualaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya, kami juga mengajak kepada jemaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian Islam rutin pada Masjid Raudatul Jannah. Adapun kajian yang pertama, yakni solat setiap ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Adapun tata laksana sholat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 17 Mei 2024 atau bertepatan pada tanggal 9 Zulqaidah 1445 Hijriah, adalah pukul 12.39 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Khairul Rafiqi LCMA, Imam Ustadz Boyhaki SAG, sedangkan muazin Tengku Irwan Syah SAP. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini, marilah kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya mereka yang taat kepada Allah, mereka yang taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima, merekalah yang akan diberikan kemenangan agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat mereka yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Mereka yang dijauhkan dirinya dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka hakikatnya mereka itulah adalah orang-orang yang menang. Salat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang Allah jadikan sebagai teladan yang sangat sempurna bagi kita umat manusia, agar kita bisa mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khuliqna lil ibadah. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengemban satu tugas, yaitu agar kita bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya. Baik perintah tersebut berupa ibadah mahd,
yang langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau perintah tersebut merupakan ibadah yang berhubungan dengan manusia atau ibadah sosial. Maka untuk itulah kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an, tidaklah ada orang yang dihidupkan oleh Allah di atas dunia ini, terutama mereka yang beriman kepada Allah, pasti akan ada ujian dalam kehidupan. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengaku beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu tugas kita adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Namun dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita daripada urusan-urusan dunia, maka kadang-kadang kita terlalaikan dengan tugas utama kita tersebut. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah Subhanahu wa taala hiasi kehidupan kita ini, hiasi kehidupan dunia ini dengan perkara-perkara yang banyak melalaikan kita. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kepada kalian perkara bermegah-megahan, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian digiring masuk ke dalam kubur, barulah kita tersadarkan bahwasanya kita telah terlena daripada tujuan utama kita diciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah, dalam ayat yang khatib bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diusahakannya, apa yang telah diperbuatnya daripada amalan-amalan untuk persiapan perjalanan panjang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan panjang di dunia tentu harus yang namanya persiapan. Kita ingin berhaji, perlu persiapan, belajar manasiknya. Walaupun haji cuma 1 minggu saja intinya, atau 1 bulanan lah kira-kira jamaah haji menunaikan ibadah haji di sana. Tapi persiapan manasiknya sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Maka perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam menafsirkan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu kita di ardul mahsyar saja itu sampai 50.000 tahun. Maka persiapan bekalnya adalah bukan ketika setelah meninggal, tapi ketika kita masih hidup. Maka apa yang mesti kita lakukan? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah kita memperhatikan apa yang sudah kita usahakan sebelum kita nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an pernah memberikan nasihatnya kepada orang-orang. Apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian, renungkanlah apa-apa yang telah kalian kerjakan qabla an tuhasabu, sebelum yang mengevaluasi nanti adalah Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hisablah diri kalian sebelum nanti yang menghisab adalah Dia yang maha teliti, khabirun bima ta'malun. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan untuk perkara akhirat, perkara dunia saja kita kenal banyak evaluasi. Ada evaluasi harian, evaluasi mingguan, evaluasi bulanan, evaluasi tahunan. Setiap hari kita dievaluasi oleh pembimbing kita, setiap hari kita dievaluasi oleh mentor-mentor kita, setiap hari kita dievaluasi oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka kapan kita mengevaluasi diri kita sendiri atas apa yang pernah kita usahakan daripada pekerjaan-pekerjaan ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau kita mengira, kalau kita mengevaluasi diri kita, kemudian mengecek, oh rupanya banyak keburukan yang kita lakukan daripada kebaikan, banyak kemaksiatan yang kita kerjakan daripada taat dan patuh kepada Allah, maka beruntunglah kita sadar. Maka setelahnya, kalau kita tahu banyak keburukan, maka cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalaupun kita melihat banyak kebaikan yang kita lakukan, apa kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab di lanjutan nasihatnya? Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang lagi amalan-amalan kalian tersebut sebelum yang menimbang adalah Allah Subhanahu wa taala. Amalan kebaikan yang kita lakukan kadang-kadang bukan kebaikan di sisi Allah. Sering kita mendengar hadis tentang orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Zahir hadis menyebutkan orang tersebut orang bersedekah. Orang tersebut adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengajar. Orang tersebut menghabiskan waktunya untuk berjihad, bahkan nyawanya dipertaruhkan di medan jihad. Tapi apa yang terjadi? Rupanya amalan kebaikan yang menurut manusia itu adalah baik, tidak baik di sisi Allah gara-gara niatnya bukan karena Allah. Timbang-timbang lagi amalan baik kalian. Oh, banyak baca Quran. Oh, banyak kita melakukan ibadah. Oh, banyak kita melakukan iktikaf. Banyak kita membantu orang. Cek kembali, timbang kembali amalan-amalan baik tersebut. Sudahkah itu karena Allah atau karena perkara-perkara dunia? Wazinuha qabla an tuzanu. Sebelum amalan tersebut yang menimbang adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan. Sesungguhnya yang membuat kalian ringan dihisap nanti di hari kiamat, besok ringan dihisap oleh Allah, disebabkan apa? Karena kita sudah menghisap diri kita, kita sudah mengevaluasi diri kita, kita sudah menimbang-nimbang amalan yang kita kerjakan. Itulah yang membuat kita ringan dalam hisap nanti di yaumul hisab, di akhirat kelak. Kemudian Sayyidina Umar ibn Al-Khattab melanjutkan, wa tazayyanu lil ardil akbar. Berhiaslah kalian untuk hari pesta besar, hari perkumpulan besar, yang tidak ada perkumpulan yang lebih besar kecuali di hari tersebut, yaitu perkumpulan di Ardul Mahsyar, perkumpulan yang akan dikumpulkan oleh Allah orang yang pertama diciptakannya sampai orang yang terakhir kali meninggal akan dikumpulkan dalam perkumpulan besar. Kita kalau ada perkumpulan dunia yang hadir pun orang-orang besar, kita hadir di dalam perkumpulan tersebut, tentu kita akan berusaha memakai pakaian yang terbaik. Diundang sama presiden untuk menghadiri perkumpulan besar, maka kita nggak punya baju cantik, kita cari baju cantik. Kita nggak punya sepatu, kita pinjam kalau nggak punya uang. Kalau punya uang, kita beli sepatu yang bagus. Untuk apa? Menghadiri perkumpulan besar. Kita tidak mau terlihat banyak kotoran, kita tidak mau terlihat banyak celah, kita tidak mau terlihat banyak cacat ketika perkumpulan tersebut. Maka sesungguhnya perkumpulan yang paling besar adalah di Ardul Mahsyar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wa tazayyanu, berhiaslah kalian untuk perkumpulan tersebut. Di zaman sekarang yang semua orang memandang pada umumnya tentang perkara zahir, ketika difoto agak sedikit nggak pas, kita suruh take ulang, kita suruh ambil ulang. Ketika lihat kayaknya kurang pas, kita suruh ambil ulang. Semua ingin menampakkan sesuatu yang terbaik daripada dirinya. Maka bagaimana cara kita menampakkan yang terbaik nanti di hari kiamat? Yaitu dengan memperbaiki diri kita, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Salat kita itu yang akan menghiasi kita. Sedekah kita itu yang akan membuat kita indah di hari kiamat. Menghilangkan rasa benci, dengki atas orang-orang, itulah yang akan membuat kita indah nanti ketika dipandang di hari kiamat. Sedangkan tidak adalah ada satupun maksiat yang kita kerjakan kecuali itu adalah kotoran yang akan disaksikan oleh semua orang nanti di hari kiamat. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Di hari tersebut akan dinampakkan sejelas-jelasnya. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang tersembunyi ketika nanti kita dikumpulkan di Ardul Mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu. Maka berhiaslah jamaah dirahmati Allah dengan mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Berhiaslah kita dengan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, karena sesungguhnya itulah yang membuat kita betul-betul bangga, membuat kita betul-betul senang, membuat kita betul-betul membuat kita bahagia ketika nanti dikumpulkan di hari kiamat. Maka jamaah dirahmati Allah, ingatlah tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah, taat dan patuh kepadanya sebelum
perkara-perkara yang tidak kita sukai itu datang kepada kita, sebelum datang sakit, sebelum datang waktu sempit, bahkan sebelum datang kematian kepada kita, bersiap-siaplah dengan melakukan amalan-amalan ketaatan yang akan menghiasi kita nanti di hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu shafu sanarapat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.